Mas, aku kayak bapaknya jahat mas. Yo, gue Jawa kae. Yo kayak bapaknya kayak jahat mas. Kenang ngopo nduk? Tak dibomongi kenang ngopo tak dilus-lus kae. Wah, aku merinding mas, sumpah sih. Ora tegel aku, ora tegel teman. Aku merinding mas. Walah, alah. Si, nduk, aja nangis nduk. Kenang ngopo nduk? Aku dikau rokok bapak orang timbali mas, Nah, bahasanya dia seperti itu. Terus saya kembali ke dua mata saya. Saya mengulah, iki cah ciliki kenang ngopo, cah ciliki ye, iki bocah hudu jamane yo, iki bocah jamane 70 tahun biyen. Anjlenggang puspita kasiliring samirana mri sekar gaduh kungas gandanya mawe ratas renaning griya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kabagyan kagunganipun Gusti ingkang Maha Nasa ingkang tansah tumedhak lan tumantu winengku ing gati kinarya tepa panupining putra wali menggali misteri dan menganalisa serta meneliti alam gaib memang sangat timbul, bahkan hingga merasuk ke alam suralaya. Maka dari itu, saya, Arga Balarama, kita akan menguak dan menganalisa serta mencari fakta tentang dua sisi. Mari kita simak. Selamat malam, Mas Tato. Iya, selamat malam juga Mas Arga. Luar biasa, terima kasih sudah hadir di studio Dua Sisi. Saya juga berterima kasih sekali untuk pertama kalinya saya diundang di sini ya. Luar biasa sekali, Mas. Begini Mas Tato. Iya. Saya mendengar dari teman-teman ada dari Mbak Maul, kemudian Mas Jazulit tentang pengalaman kisah Mas Tato menjelajahi dan mengarungi samudera misteri yang utamanya sangat luar biasa serta memiliki nilai-nilai gaib yang memiliki substansi yang sangat hebat lah. Banyak memecahkan tentang praktek pesugihan, tumbal, kemudian teman-teman juga bilang pernah menolong orang waktu itu yang kesurupan, termasuk teman kami juga. Nah, begini Mas Tato, langsung saja. Iya. Kita juga sudah sangat penasaran, ingin mengetahui cerita dari Mas Tato ya. Silakan langsung diulas Mas Tato. Singkat cerita aja Mas Arga. Kebetulan waktu kecil saya tidak tahu menau ya. Dulu saya berasal dari kota Jakarta. Saya pindah ke kota Wonosobo sekitar 8 tahun, kiranya kelas 2 SD. Nah, di mana kelas 2 SD itu kok saya setiap bangun pagi itu ada beberapa orang. Setiap saya bangun, aku bilang sama orang tua, "Mah, itu apa ya, Mah? Kenapa? Kok ada orang berdiri gitu kan?" Aku nggak tahu, penasaran. Aku belum pernah tahu yang namanya hantu karena aku dari kecil tidak pernah ditakut-takutin sama kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu aku datang ke sekolah juga seperti itu, Mas. Loh, kok ada orang tuh berdiri, cuman hitam itu orangnya pucet, cuman kan aku nggak tahu. Aku ditanyain, Pak, orangnya diem. Terus aku ke sekolah. Itu setiap harinya sampai 1 minggu itu orangnya ke situ terus, memang di situ. Nah, suatu ketika dimana memang seperti itu saya jalani sampai saya SMP. Nah,
baru dari SMP itulah saya menemukan hal yang begitu luar biasa. Jadi saya dari kota Bogor, ada teman-teman juga dari kota Wonosobo. Saya bertemu dengan beberapa teman. Memang kita nggak tahu ya, karena ini mungkin hukum alam ataupun kita disuruh sama Yang Maha Kuasa itu untuk menjaga alam semesta. Tentunya di kota Wonosobonya juga saya bertemu dengan 7 orang teman, dan 7 teman ini saya nggak tahu mereka, teman-teman saya mempunyai yang namanya bukan indera keenam sih, saya tidak punya indera keenam, hanya saya punya 2 mata. Nanti 2 mata Mas Arga harus tahu apa artinya 2 mata. Untuk indera keenamnya sendiri gini loh Mas Arga, waktu ketika kita mau jalan-jalan itu saya sama teman-teman kita mau jalan-jalan ke Dieng, itu memang saya takut yang namanya dengan air ya. Sebelumnya saya takut dengan air itu loh. Lagi mengingat-ingat kembali. Langsung ya. Ini tadi di sini sangat nyaman. Aku belum ngomong karena sih memang aku punya anak 5 ya, nggak tahu. Gak apa-apa lah, sharing-sharing dengan Mas Arga juga. Saya sedikit pengalaman. Pada waktu itu kita mau ngisi acara musik-musik jazz gitu. Cuman aku mau jadi kru sama teman-teman. Itu waktu pertama kali kita naik ke mobil, emang hawanya aku loh kok kayak gini. Aku tanya teman sebelahnya juga, ada teman-temannya, kamu merasakan hawa yang sama nggak sih sama aku? Mereka nggak tahu loh. Itu ada orang nyetop kita Mas. Pas saya kan dari kota Salomerto, dari dusun Salomerto, itu kita naik mobil bareng-bareng. Terus aku nih hampir merinding ini. Di sini di gang itu Mas, PLN, deretan PLN itu kan ada Gor Golkar itu. Oh ya. Saya hampir merinding ya. Hampir merinding itu ada anak itu nyetop kita. Jadi aku ikutin dia, yuk ikut. Dia ikut, cuman dia diam. Mau kemana dek? Dia diam. Aku hilang gitu aja. Teman-teman nih, nah ini gimana? Sebenarnya kita mau kita bawa. Ini gimana ini anaknya siapa gitu? Kita baru ngobrol seperti itu, baru beberapa menit dia hilang. Kan, ndak ono ya kayak ini. Misalkan kan, oh ya mau kan dia nyetop kae to anak-anak cilik kan yuk. Ya aku pikir, ya aku orang ngerti sebenarnya. Gini loh Mas Arga, saya memang dari kecil itu banyak makhluk-makhluk gaib kecil itu mengikuti saya. Cuman kan saya sama teman-teman kan diem. Taunya nggak tahu sih dia mesti ngikut saya. Aku sih dalam hati kecil, ya iki wis melu nyong lah. Mungkin iki bocah pengen melu nyong, pengen nulungi nyong. Cuman hati kecil saya tuh berdebar-debar. Iki piye yo? Iki bocah ge wae melu. Orang 5 menit akhirnya ditakoni dia nanti. Itu si anak kecil itu udah dinaikin ke mobil bareng-bareng. Tuh loh kok hilang? Itu teman-teman kita juga shock. Kok ya hilang loh? Teman yang satu kan, kita punya teman satu super heboh. Ayo, hilang cah. Kita penasaran yuk, ya wis lah. Lalek ke wae. Kita udah dilupakan aja. Terus aku jalan sampai alun-alun Wonosobo. Nah, ini sebenarnya saya mau kasih tahu ke Mas Arga aja lah ya. Satu ya, itu yang namanya Mas Arga percaya nggak yang dengan namanya Ratu Buaya? Ratu Buaya yang selama ini jenengan ketahui, Ratu Buaya kok kayak ono ora sih? Kalau dari segi visi secara filosofi. Jenengan tahu prajuritan? Oh iya, prajuritan bawah, prajuritan atas. Itu yang sekarang dibuat taman Mas. Oh, taman yang baru itu ya Kak? Sebelah taman yang baru. Oh iya. Itu di situ sih ada Ratu Buaya putih dan di atasnya
ada merah delima sih, memang banyak orang yang ingin mengambil, cuman sih menurut saya jangan diambil karena itu yang nanti membahayakan kita, karena dia Dewi Penolong juga. Jadi ya buat gambaran aja, kalau di situ kita jangan sembarangan lah. Misalkan kalau kebanyakan anak-anak muda di Kota Wonosobo kan kalau pipis sembarangan gitu kan, nah jangan kencing sembarangan gitu aja, karena memang makhluk-makhluk itu juga kita jangan istilahnya ojo dumeh dewek orang ngerti nguyuh sembarangan, buang sampah sembarangan, ya itu harus dijaga juga. Jaga etika ya Mas. Jaga attitude lah, paling enggak ya namanya kita orang Islam ya Bismillahirrahmanirrahim, apalagi kita orang Jawa lenggo nuwun sewu ngapunten teng mriki kula mboten ngertos mboten niku, seperti itu. Terus sampai jalan memang, tapi perjalanan itu terlalu menurut saya itu sangat lama sekali. Biasanya kita kalau ke Dieng ya paling nggak 1 jam kan ya Mas Harga. Ya itu menurut saya tuh sampai lama sekali. Terus sampai ada salah satu makam di sebelah kan, kalau dari arah Kota Wonosobo kanan ya, sebelum makam. Nah itu sebelum makam, pada waktu itu makam di pinggir jalan. Aku untuk dukuhnya dirahasiakan lah Mas, makan pinggir jalan. Saya melihat Pak sopir itu kasihan, ada salah satu sopir bus itu nggak tahu ya, wah merinding banget Mas, bentar aku biasanya kayak gini, mohon maaf. Waktu ketika saya spontan teriak Mas, karena yang punya bus itu kan berhenti, mekaniknya taunya tuh banyak gembos, padahal itu ada salah satu makhluk sangat besar sekali, dikatakan bukan buta hijau sih, dikatakan hampir seperti bukan buta hijau, bukan genderuwo, siluman lah. Dia besar sekali, dia cuman gini Mas, misalkan ini busnya Mas, bentar, ini busnya. Nah, ini tangannya tuh gini. Seperti menggenggam gitu lagi, ya? Lagi kayak menggenggam, memang sengaja nggak tahu. Terus kita tuh di belakangnya, kayak mobil lucu-lucu. Wah, aku teriak seteriak-teriaknya. Di mobil tuh berhenti, wah apa aku? Wah, gitu. Hampir kayak kesurupan, aku kayak orang gila. Wah, kalau besarin yuk. Aku mau turun, aku takut. Nanti dia kan lihatnya aku. Wah, gimana yo? Apa sih? Makhluknya tuh sangat besar Mas, gini loh. Jadi kalau sedikit filosofi aja ya, kalau biasanya genderuwo mencerminkan seperti ini Mas, kesannya seperti ini. Kalau buta-buta hijau yang lain juga hampir-hampir mirip. Kalau yang itu tuh beda Mas, cuman matanya tuh satu, besar banget itu. Terus bulunya tuh kayak babi itu, cuma panjang-panjang. Itu aku belum tahu namanya makhluknya apa, saya nggak tahu. Tidak beraturan ya Mas? Tidak beraturan. Yang saya takut itu pokoknya bentuknya kayak dikatakan kayak makhluk udah busuk tapi dia hidup. Wah. Waktu itu saya udahlah, aku nyerahkan sama teman, aku mau pulang. Lah kamu kenapa? Gitu. Terus temen yang satu kayak semacam hampir kayak kesurupan gitu loh, ketawa-ketawa sendiri. Kamu kenapa? Terus aku tenangkan, kebetulan aku juga bukannya jimat sih Mas, gini loh. Aku kalau kemana-mana aku bawanya kayak bukan jimat sih, itu kayak tanaman apa ya? Dingo bungle itu Mas. Dingo bungle. Saya bawa itu, saya kasih dong. Anaknya tak tusuk jempolnya. Biasanya aku kalau ada teman yang kesurupan, gini Mas, jempol ini kita pencet sekeras-kerasnya, nanti kita tusuk pakai dom aja yang kecil. Nanti kalau memang itu perbuatan makhluk halus, nanti bisa hilang. Sampai sana aku nggak sampai sana ya, tapi memang dalam perjalanan itu motornya kayaknya lambat sekali, dan di situ memang sangat panas. Nah, pada waktu itu aku baru tahu yang namanya hidup di dunia ya. Nggak tahu kalau ada yang namanya dua gaib itu. Aku
aku sangat ketakutan. Terus teman-teman aku yang lain juga kan mereka happy. Terus aku sudah netralisir lagi, aku udah bisa. Terus kita di salah satu penginapan Di Dieng itu? Di Dieng, di salah satu penginapan. Mohon maaf untuk yang mempunyai penginapan, bukannya saya gimana-gimana, cuman untuk proyek-proyek di situ kalau yang dinamakan bukan segitiga Bermuda ya Mas, itu namanya apa ya, kalau aku pernah baca di buku-buku kuno itu yang namanya, bentar Mas, merinding banget ini. Berat ya, tadi kayaknya dingin banget, panas Mbak. Bentar. 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 Itu biasanya kalau saya pas di Dieng itu ya, mohon maaf juga untuk kalau homestay. Nah, di homestay itu ada salah satu ketika di homestay adalah di situ ya, namanya kita orang awam kan taunya di situ lahan biasa, terus kita bangun rumah tidak tahu di situ adalah salah satu istana yang memang itu tempat suci. Jadi di situ ada beberapa harta karun gaib, cuma ada beberapa orang, saya nggak tahu orangnya. Yang jelas di situ ada beberapa 4 atau 5 orang. Mereka ingin mencari harta karun gaib, cuman kesalahannya mereka karena mereka bukan orang asli sini, mereka sembarangan Mas. Mereka sembarangan yang akan bisa menjadikan Dieng itu nanti akan hancur. Nah, saran saya sih gini ya, kita sebagai masyarakat Wonosobo, kalau memang kita tahu, oh di sini kita harus, oh Mas ini wilayah-wilayah harus dijaga agar kota kita aman, ya kita jaga. Semisal pun bukan orang sini, kalau kita memang orang baik karena kita sudah mencintai kehidupan di Wonosobo, ya kita tentunya Mas Arga juga lah sudah tahu yang namanya hal-hal yang memang sangat luar biasa ya udah kita, kalau aku sih soalnya aku belum bisa menegur kalau untuk sekarang karena aku usianya sudah 10 tahun lebih dewasa dari yang kemarin. Mungkin untuk hal-hal yang tidak baik akan saya tegur. Kalau dulu saya belum bisa menegur karena pada waktu saat itu tuh saya hanya bisa melihat, saya belum bisa mengontrol apakah itu baik atau tidak. Ternyata di suatu ketika ada bisikan-bisikan lain, ada bisikan ya untuk acara yang di Dieng kita, sementara keingatan saya ke itu lagi, cuman kita flashbacknya ke sini Mas, ke pariwisata yang lagi booming yang ada kolamnya, apa itu namanya, di daerah Garung. Garung atau Garung naik Telaga Menjer. Satu ketika juga saya ke Telaga Menjer karena pas ada acara Cukur Gembel juga, saya di acara Seruatan itu ya Mas? Pas seruatan saya ikut ke situ. Pada waktu itu saya sudah, ya ibaratnya gini Mas, saya masih suci dan saya sangat tahu menahu, ya bukan tahu menahu sih, melihat secara kebenarannya. Nah, di situ juga saya pas waktu saya lagi spoi-spoi, ternyata ya kalau di situ kita memang tidak boleh sembarangan juga. Saya tekankan kepada teman-teman semuanya, terutama kepada anak-anak cowok. Kalau di situ kita jangan yang namanya pipis sembarangan, yang pertama. Untuk yang cewek yang lagi haid pun kita tidak boleh sembarangan ke situ karena itu juga merupakan tempat suci Mas. Kalau untuk secara kasat mata kan itu tempat wisata, cuman bagi beberapa teman-teman, saya juga bukan dari saya sendiri sih, saya mendengar dari teman-teman yang lain juga itu merupakan salah satu tempat gaib. Jadi ya di sana kita harus, pokoknya kita harus menjaga diri. Kalau di sana kita harus jaga kesopanan. Apalagi kalau di sana yang tidak boleh itu orang melamun sama orang putus asa, jangan ke sana. Nanti akan terseret karena di sana sudah banyak kan kejadian-kejadian. Mungkin ya, ini bukan dari aku sih dengar-dengar dari teman-teman semuanya gitu.
untuk hal yang paling aneh juga, saya kemarin itu gini Mas, kemarin saya jalan-jalan di kota perbatasan Banjarnegara. Saya menemukan orang yang sangat baik sekali kepada saya. Pada waktu itu saya tidak tahu, oh kenapa sih kaki saya sebelah kiri itu sakit terus. Saya berobat kemana-mana itu saya nggak sembuh. Saya memang pada waktu itu saya tidak tahu kenapa kaki saya serasa berat. Kalau sampai jam 4 jam 5 itu saya mesti kayak orang mati gitu Mas. Badan terasa panas, saya kaku. Gini terus nggak tahu. Saya sudah berobat ke dokter mana-mana. Saya sudah berobat. Secara medis tidak ada gejala sakitnya. Disuntik saya udah setiap hari. Saya ketemu dengan orang-orang baik di sana. Ternyata saya mempunyai kurang kesopanan. Nah, saya nggak tahu, kebetulan pas saya jalan-jalan, mungkin pas saya ziarah kubur, bukan jalan-jalan, kalau dikatakan jalan-jalan itu nggak sopan juga. Pas saya ziarah kubur, mungkin saya menginjak tanah yang suci, dan tanah itu nempel di sendal saya dan baju. Saya taruh di rumah, tidak saya cuci. Jadi di rumah saya ketempelan lemah kuburan, kasarnya wong Jawa nih kayak ngono Mas. Itu di daerah mana Mas? Waktu ziarah itu ada bisikan sih tidak boleh ya Mas, karena nanti bisa namanya kita ziarah kan ke tempat makam itu kan, ya kita ada kesopanannya. Untuk lokasinya saya rahasiakan. Paling saya mau bagi tips-tips aja Mas. Kalau dimakan juga kan biasanya kita cok sepele dalam arti nyung ya ning kono niate kan donga karo si sepuh, karo si kuasa ning dhuwur. Kita donga. Kita kan taunya cuma doa, tapi kita nggak tahu menginjak tanah yang suci. Kadang-kadang wis kenang lemah kuburan ning kuku ngono wae kan dhewek ora ngerti. Terkadang ning kono yo nek wong kasat mata kaya jenengan kaya kula kan, kita memang seperti orang-orang biasa, nggak tahu lah. Di situ karena kita kurang sopan, nanti hal-hal yang tidak kita ketahui bisa meracuni hidup kita gitu. Nah, yang saya kemarin itu kan aku disembuhin sama teman aku lah, sama gurunya aku panggil guru karena dia sudah menyembuhkan aku. Terima kasih sekali. Jadi aku menghidup yang namanya tanah kuburan di situ. Yang nggak sopan ya itu Mas, aku padahal udah wudhu. Kesalahannya aku cuma tidak mencuci bajunya. Kalau bajunya dicuci nanti tanah kuburannya hilang. Nah aku kan nggak tahu, namanya kita sekali pakai baju kan udah nggak dicuci. Selama 1 tahun dia di lemari saya terus di situ. Ya tau lah Mas, namanya kita mungkin kurang sopan ya, karena makhluk dimanapun ada makhluk ya, di masjid pun ada jin baiknya kan kayak gitu, apalagi di kuburan kan tempat hal-hal yang kurang baik juga. Menarik untuk disimak ini Mas Tato. Kita kembali ke yang diem tadi itu, yang Mas Tato lihat itu ada 2 orang yang mau mengambil sesuatu hal itu menggunakan istilah orang Jawa persyaratannya. Nah itu yang jenengan lihat itu waktu itu apa itu Mas? Sebenarnya persyaratan untuk mengambil apanya nih Mas? Persyaratan yang di sana kan aku kan cuman ada wangsit sedikit. Oh kayak wong-wong kae ning kono kayak salah. Ning kono kan ono ibaratnya merah delima. Itu jangan diambil. Yang diambil harta karun gaib itu semacam emas batangan. Ada uang harta karun gaib juga ada. Nah kalau yang itu bisa dimalukan dengan tata cara yang benar, dengan guru-gurunya mereka yang memang mereka ingin instan untuk jadi kaya. Nah yang saya kecewakan kan gini Mas,
ya bukan kecewa sih, yang saya herankan, kecewakan, mereka tidak tahu mereka tuh yang diambil itu merah delimanya. Nah, kalau merah delimanya ibaratnya gini Mas Arga, misalkan kita punya rumah yang diambil sakanya kan rumahnya Jun. Betul. Kebetulan kan pas di Dieng itu kan itu pusaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pusaka ke-26. Nah itu mau diambil. Nah menurut mereka itu merah delima karena mereka ingin mempunyai kekebalan ya. Tapi di sisi lain ini adalah cagak pondasi, jangan dirusak. Itu yang saya bikin greget. Tapi alhamdulillah sih mereka gagal. Mereka gagal karena habis saya merenung dari rumah. Biasanya kalau saya menemukan hal seperti itu 1 minggu Mas Arga tidak berakhir di hidup saya. Makanya saya tidak pernah bisa tidur. Kalau malam pun saya tidur, saya nggak bisa tidur. Saya hanya bisa tidur itu kisaran jam 7 sampai 8 pagi. Kalau nanti tidur jam 11-12 pun kurang baik juga. Nanti alam bawah sadarnya bisa berlina. Apalagi kalau malam saya tetap memikirkan masak-masak itu. Saya kebetulan saya punya mata dua itu mata batin itu kejadian setelahnya atau kejadian sebelumnya, bukan indra keenam. Kalau indra keenam kan dia pojok sana, oh kayak cewek ayu, dia sebelah sana, oh pocong kayak ta, oh kuntilanak kayak. Kalau mata kedua itu beda Mas. Jadi kalau mata kedua, kalau memang kita benar-benar prihatin, saya juga nggak tahu kenapa saya punya mata kedua. Itu sih saya nggak tahu ini namanya mata kedua. Saya bisa mengingat-ingat kejadian sebelum dan sesudahnya. Kebetulan pada waktu itu memang karena saya merasa Dieng kan kota saya, harus saya lindungi. Saya beberapa orang, saya semedi di rumah, semedi. Itu saya bilang sama ibu saya, Bu, 2 hari saya jangan dibuka kamarnya, saya mau belajar. Ibunya, wah ngopo kowe mesti lagi ampuh maning gitu. Bu kok men rong dino njaluk tolong rong dino. Itu saya semedi. Ternyata memang beliau yang saya sudah mencurigai kemarin karena ada beberapa hal ganjil pas waktu saya mau bertamasya dengan teman-teman, itu adalah merupakan salah satu, ya itulah Mas jadi saya beruntung juga sama teman-teman. Saya kesana, saya niatnya kesana mau happy, tapi saya kesana ditujukan, Mas iki ono wong koyo ngene dikon mencegah. Saya belum bisa mencegah, paling teman-teman yang lain ya kita tolong menolong. Untuk hal gaib itu kita memang kalau ada hal yang tidak bagus kita terapkan kita dengan telepatinya kita masing-masing, dengan bukan kekuatan sih Mas, sebenarnya dalam hati bukan kekuatan ya. Jadi memang kita dikasih Gusti Allah ya, mohon maaf bahwa kita diingatkan oleh Gusti Allah, mungkin melalui saya dan teman-teman saya, agar kita bisa mencegah orang-orang yang ingin merusak kehidupan kita Mas. Mas Arga gak tahu ya ini apa ya? Jarum tuh. Hah? Kok ada jarum tiba-tiba? Gak tahu. Silahkan lanjutkan. Sedikit merinding Mas. Ya jadi terus saya berusaha menggali, saya tanya, bukannya saya tanya sih, secara otomatis orang-orang seperti itu tuh saya tuh didekatkan kepada orang-orang yang mempunyai kekuatan supranatural lebih ya. Mohon maaf saya tidak mengatakan yang namanya dukun, bukan. Di sini saya juga tidak mendewakan yang namanya dukun, tapi kalau untuk yang namanya kekuatan di luar nalar itu ada karena kita sudah dari titipan Gusti Allah, mungkin sudah lah ya, istilahnya kayak Nabi juga dikasih wahyunya gitu ya. Kita referensinya kayak itu saja lah, kayak kisahnya Nabi Isa. Kenapa sih Nabi Isa pakai pakai tongkat?
tongkatnya bisa jadi ular. Nah gitu, mungkin saya juga dikasih Gusti Allah seperti itu karena ya ampun bentar, dikasih seperti itu juga. Jadi gini Mas, nah setelah itu berlalu kan, setelah itu berlalu saya bertemu dengan teman-teman saya yang lebih dalam arti gini Mas, yang namanya makhluk astral itu, misalnya saya lebih condong ke makhluk-makhluk dari keraton. Nah kalau Mas Arga lebih condong ke hantu-hantu yang misalkan nyuwun sewunya kalau di jalan misalnya kepalanya keterus truk, ya mereka nangis nggak ada kepalanya. Kalau mati dibunuh wanita tangannya dipotong-potong, ya udah nggak ada tangannya kayak gitu. Kalau temannya aku yang satu lagi memang dia adalah salah satu titisan ya dari, saya nggak usah dikatakan lah ya, yang penting salah satu titisan dari sesepuhnya kita juga lah. Nah itu Mas. Terus kita flashback lagi untuk yang kenapa saya selalu diikutin anak kecil. Nah pada waktu ketika itu saya lagi jalan-jalan, kebetulan hobi saya pada waktu itu saya hobinya traveling, jalan-jalan. Cuman saya tidak tahu, saya duduk, merinding banget ini Mas. Saya duduk di pinggir jalan itu, batu, ada sebuah batu itu di daerah Wonosobo, saya tidak bisa menyebutkan namanya, nanti takutnya batu itu diambil orang lah ya. Karena masih dirahasiakan, bisa dikatakan karapan sapi Pak ya, lebih seperti itu. Kalau saya sih taunya batu-batu, dua batu itu kalau secara orang-orang jalan itu yaitu batu, tapi menurut saya itu adalah salah satu tempat gini loh Mas, pemujaan setan. Jadi zaman dulu saya nggak tahu Mas, saya pernah tidur juga selama 3 hari nggak bangun-bangun. Itu pun saya pernah mengalami, saya nggak tahu itu. Jadi dalam mimpi itu saya diberikan kilo, nek wong mati kaya ngene, nek wong urip kaya ngene, engko lebar mati dhewe ning alam kaya ngene, nek dhek wis mampu, nanti kamu harus menceritakan yang namanya apa Mas, kalau ada tiupan trompet itu dari Sang Maha Kuasa apa? Hari kiamat. Jadi hari kiamat yang kita beritakan kayak di orang-orang Yahudi, orang-orang yang buat konten-konten. Karena hari kiamat mereka taunya cuma bencana alam, gunung meletus, tsunami. Itu bukan hari kiamat Mas. Itu tanda-tanda yang sangat kecil bahwa hari kiamat sebenarnya adalah nanti kalau di makam kuburan itu semua muncul, semua nangis, semua orang, kerangka tubuh mereka nangis semua, pohon-pohon menangis. Itu dalam mimpi Anda dilihatkan itu semua? Saya tidak tahu kenapa hal-halnya seperti itu, saya juga nggak tahu. Ini hampir nangis juga. Aku juga heran sendiri sih, karena aku juga manusia yang Gusti Allah sudah baik dengan saya. Memang saya orangnya nakal dalam arti ya udah, saya orang Islam kok dia urung sholat urung iki, tapi namanya kita manusia. Yang penting saya sih kehidupan yang saya jalani untuk saat ini, yang penting kita jadi orang baik lah. Yang pertama kita hormat kepada orang tua, walaupun sholat saya belum 5 waktu, sekiranya saya harus sholat terus Mas. Tuh saya udah dapat mimpi-mimpi seperti itu. Suatu ketika kembali lagi ke anak kecilnya ya Mas. Ini anak kecilnya juga di pendengaran saya. Kayaknya dia sedikit tahu lah Mas, karena dia sudah mendarah daging sama saya ditolong dia juga. Jadi zaman dulunya itu zaman bukan zaman Belanda. Setelahnya zaman Belanda itu ada zaman PKI Mas. Saya mohon maaf,
Saya nggak membawa nama suku ataupun salah satu ya, karena nanti saya takutnya Mas Arga nge-share konten seperti ini. Mohon maaf tadi, kalau bisa Mas yang namanya yang tadi kurang bagus juga bisa diedit-edit juga. Zaman-zamannya itulah ya Mas, zaman-zamannya kita belum mengenal dunia teknologi aja, biar bahasanya lebih bagus. Itu suatu ketika ada anak kecil itu nangis, cuman dia itu pakai baju-baju kayak Belanda. Dia kayak orang Belanda Indo gitu Mas. Kecil, dia nangis terus. Kebetulan itu kejadian itu kayaknya 5 tahun kalau enggak 6 tahun, di waktu saya masih kelas 2 SMA. Kebetulan saya lagi berlatih MC di salah satu, ini kebetulan masih Wonosobo juga, di salah satu perbatasan Kertek naik ke atas itu Magelang lah. Saya tidak mau menyebutkan nanti salah satu mbokan. Karena memang perkataan ini sebenarnya saya mau menceritakan, cuman kan karena harus di detailnya. Ini tempatnya di mana Mas? Ini di mana? Nanti kan nggak enak juga. Itu anak kecil itu menangis mengejar saya. Saya tanya, "Le, ngopo kuwi, Le?" "Mas, aku kayak bapaknya jahat, Mas." "Yo, go Jawa kae." "Yo kayak bapaknya kayak jahat, Mas." "Kena ngopo, Nduk?" Tak didomongi kena ngopo, tak dilus-lus kae. Wah, aku merinding ya, Mas, sumpah sih. Ora tegel teman. Aku merinding, Mas. Walah, alah. Si Nduk, aja nangis, Nduk. "Kena ngopo, Nduk?" "Aku dikontol rokok bapak. Orang tinggali, Mas. Nah, bahasanya dia seperti itu. Terus saya kembali ke dua mata saya. Saya mengulah, iki cah cilik iki kena ngopo, cah cilik iki bocah hudu zamane nyong, iki bocah zamane 70 tahun biyen. Kita belum terlahir. Iki wong ngopo nangis, Nduk ngopo? Nduk kena ngopo, Nduk? Dia cuman bilangnya, "Nyong dikon tuku rokok kon bapake, nyong ora teng Bali." Aku tak pikir. Berarti untuk zaman dulunya menurut saya itu tumbalnya gini Mas, kita disuruh kasih rokok, disuruh beri rokok, nanti pokoknya dia nggak bisa kembali. Aku nggak tahu ya, itu perjanjian alam gaib dulu sama sekarang kan beda ya. Dia seperti itu, dia nangis, tapi mohon maaf saya tidak bisa mengembalikan karena saya tidak tahu dia anaknya siapa. Dia menceritakan, "Saya anaknya A, saya anaknya B, kamu berapa saudara?" "Saya 1 saudara, saya anak tunggal. Tapi bapak saya jahat gitu aja." Kata basisnya itu, "Bapak saya jahat, saya nggak bisa pulang, Mas, nggak bisa pulang." Itu menurut kasat mata saya, dia dijadikan tumbal zaman dulunya seperti itu karena perjanjian gaib juga zaman dulunya berbeda-beda Mas. Itu saya nangis, saya nggak enak. Nah pada waktu itu semakin kesini kok banyak anak ini. Saya kan bingung, loh kok banyak anak kecil datang di saat saya ke lokasi. Misalkan saya mau ke daerah Salokromo, saya mau ke daerah Banjarnegara, dikatakan lebih jauh, kok di setiap pinggir jalan banyak anak. Aku nggak tahu, aku yang sering sakit sini ya itu anak. Aku tanya lagi, "Le, kenapa, Le?" "Mas, aku marah, Mas." "Marah karo sopo?" "Marah karo ibuku, Mas." "Kowe kenapa, Le?" "Aku, Mas, aku ning kamar dikurung." "Kenapa?" "Dikurung ibu, aku mangan iwak. Aku biar mangan iwak karo kau mangan gedhe pitik aku weruh." Langsung aku siki orang ngerti aku nanti. Aku nggak tahu ya, ini mohon maaf sekali. Mungkin salah satu yang namanya mungkin pesugihan ya Mas Arga, mungkin ya bisa dikatakan pesugihan ataupun perjanjian. Ya nggak tahu lah, namanya kita orang Jawa, bukan orang Jawa sih, seluruh orang Indonesia juga ada beberapa orang yang memang sudah dibutakan hatinya, dia memilih
kehidupan harta dengan yang sangat singkat dengan mengorbankan anak kandungnya kan kayak gitu. Aku sering mas juga kayak gitu lagi. Terus ada lagi, mas aku mutung aku mas, aku nangis ke bapakku, jangan nangis. Wah aku melas, aku kan retip iki bocah ayu temen, pola ayu nih cili, aku tak teko. Kowe biyen kelas piro nduk? Kelas 2. Kowe kena ngopo nduk? Aku duwe ibu mas, tak butuhku es. Aku langsung bobok ning ratan. Jadi gini mas, kalau seperti zaman dulu itu yang jahat malah dari orang tuanya si korban. Si korban untuk menjadikan tumbal itu dari orang tua kandung, dari ayah kandungnya, karena mungkin zaman dulu mereka saking ora kuwate urip bukan ya. Sudah ditutup mata batinnya. Yang aku sesalkan tuh kenapa darah dagingnya sendiri. Aku sok melas kalau cah cilik kuwi bocah ngandeng-ngandeng temen, ayu-ayu temen, gajal nek wong tuane apian iman. Ulah anake sik iso nggawa ning surga malah perjanjian orang tuanya malah seperti itu. Aku cok wis ora betul. Aku ya wis nangis. Aku rasa hidup piye. Terus aku tetap belajar, bukan belajar sih mas, saya berguru kepada guru-guru saya yang istilahnya lebih ikhtiar lagi, lebih istiqomah dalam menjalankan hidup. Aku nek kayak ini mani ora, tapi gini mas, saya tidak, ini sih tadi cuma sekedar cerita aja, soalnya saya ketakutan saya itu masih banyak anak-anak yang terlantar. Kalau untuk zaman-zaman modern kan sekarang gini mas, kalau di jalan lah yang paling penting kita naik kendaraan, kita di jalan, kita di tempat-tempat yang memang itu suci ya. Yang pertama kita memang harus berdoa. Kalau doa yang saya tadi katakan paling penak wong Jawa nih, ya saya nggih pamit ngapunten derek lampung. Nek kurang kula kirang sopan ngapunten sangat. Kita sudah mohon maaf seperti itu aja, nanti kita insya Allah akan terlindungi mas. Karena di jalan-jalan raya besar pun sekarang banyak banget mas, itu kan yang namanya pesugihan juga banyak sekali. Ada yang lain lah, saya nggak usah menceritakan, kan teman-teman juga sudah tahu. Yang penting kalau di jalan itu kalau kita menemukan yang namanya uang berbentuk 50.000 ataupun 100.000, tolong jangan diambil. Kalau kita mendapatkan uang 100.000 atau 50.000 itu diambil di jalan, untuk di era modern itu adalah salah satu tumbal perjanjian. Biasanya itu titiwanci apa ya sih mas. Aku kasarane Jawa nih kurang. Titiwanci ki biasanya nek angin terbite sepoi-sepoirana wis pindah rono. Nek pindah rono ki nek jarine wong sing biyen guru-gurune dhewe wong sing pati ngerti malah nek langite mendung peteng kita taunya cerah lah ya, tapi untuk mendung teman ki melas teman. Itu beberapa orang-orang yang memang tersugesti, mereka dibutakan dengan kekayaan akan mencari tumbal. Nah sekarang tumbal itu sangat dimudahkan mas, di jalan pun banyak. Jadi saya terakhir 1 tahun kemarin itu saya sebenarnya udah lama, karena saya bentar apa sih mas, pot untuk yang tumbal penumbalan ya mas, tadi kita tumbal yang penumbalan itu mas. Jadi saya bertemu dengan satu orang pria itu, dia juga nangis mas. Dia menangis, dia bilang wong tuane nyong kejem mas, wong tuane nyong kejem. Aku bilang pergi mas, aku mas, aku dipangan mas, pangan sopo?
Mas, aku ngerti dunia kia, dia tahu dunia ini, yang ngerti dunia kia, kaya yang biar umai kaya, tapi umai zaman biar yang orang mana, mau tuanya wis mati, dia tahu orang tuanya udah meninggal, rumahnya sudah hilang, tapi dia tetap di situ, nyurai so Mas, lah kenapa Mas? Aku bilangin, kenapa Mas? Itu kebetulan pada waktu itu memang aura-aura saya memang sudah dihilangkan Mas, karena saya nggak kuat setiap hari saya bertemu dengan hal-hal yang kurang baik juga. Jadi saya ke tempat Pak Kiai, saya dihilangkan semuanya. Tapi untuk yang 1 tahun terakhir kemarin saya bertemu lagi sama temen, sama orang lah, bukan temen, orang kebetulan Sandingkolo Mas. Aku ya di Sandingkolo pada waktu itu saya mau beli kelapa muda karena memang saya biasanya kalau nggak enak badan saya minum kelapa muda, jadi lebih bisa menerima diri saya kembali. Dia bilang, ibu ini jahat Mas, ibu ini jahat. Itu saya sampai nangis ning dalan iki ana wong purunyo ning dalan ya wis ora apa-apa. Iki wong 3 Pak namane ternyata dia dijadikan salah satu tumbal. Ya Mas. Jadi mohon maaf untuk misalkan gini, tumbal itu balik tukang sopo saya tidak bisa menceritakan karena nanti akan menjadi bumerang juga. Mungkin itu saja pengalaman saya, barangkali besok ada pengalaman lagi karena pundak saya juga sudah berat sekali Mas Arga. Sedikit konsentrasinya juga sudah semakin melemah juga. Mungkin ada Mas Arga yang ingin disampaikan kepada saya lagi, mungkin ada beberapa, kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, tapi kalau belum bisa ya next time lah Mas. Terima kasih sekali Mas Sato sudah hadir. Senang ya Mas bisa hadir di studio kami. Iya, mungkin kami minta apa saran, kesan Mas Sato untuk khususnya untuk dua sisi. Dua sisi. Untuk sebelumnya kan saya memang belum. Saya sudah menyimak dua sisi dari kemarin-kemarin ya. Tentunya saya juga sangat mensupport sekali, bisa menjadi wawasan dan juga pembelajaran bagi kita semuanya ya. Intinya sih saya menyarankan hal yang sangat baik. Semua kegiatan di dunia, di manapun kita berada, yang penting kita harus yang namanya berdoa. Nah, terima kasih sekali saya sudah diundang di dua sisi. Ini bagi teman-teman yang ingin komen-komen nanti ya di channelnya Dua Sisi juga bareng Mas Arga dan juga teman-teman yang lain. Apabila teman-teman ada yang mempunyai cerita seperti saya, nanti bisa bergabung dengan Mas Arga, dan juga nanti ada nomor-nomor yang sudah tertera yang ingin komen juga nanti ditunggu komen-komenannya yang positif aja. Buat teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sangat ekstrim juga nanti bisa bergabung di sini tentunya di Dua Sisi. Dan saya terima kasih sekali sudah diundang bareng Mas Arga juga. Terima kasih Mas Sato. Oke, lancar ya terus, sukses semuanya. Silakan dulu. Oke, terima kasih sekali.